Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, yaitu channel Dean Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand, dan seluruh Nusantara? Sedangkan anda sehat sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan lihat beberapa video ini tentang gaya latihan Coach Nova yang begitu keras dan juga tegas. Tanpa basa-basi, ayo kita lihat video yang menarik ini. Keras guys, itu dia style kepelatihan dari Coach Nova Arianto. Kemarin beliau membuat pernyataan seperti ini. Kalau masih ada yang buka media sosial, keluar. Nih dia cuplikan videonya. Masih ada yang buka media sosial. Kalau ada yang buka media sosial, keluar dari situ. Ada yang buka media sosial, keluar. Saya nggak peduli bos. Mau yang sering main, yang sering starter, atau nggak main, semuanya sama. Saya nggak peduli itu. Kalian ada yang main media sosial, keluar. Saya minta mas, fokus di pertandingan selanjutnya. Gimana tanggapan lu tentang pernyataan Coach Nova itu? Kalau gue pribadi setuju. Soalnya kalau lagi TC, apalagi di tengah-tengah turnamen, pemain harus fokus. Kalau bisa harus puasa dulu dari sosmed. Sedikit banyak sosmed akan mempengaruhi fokus atau mental pemain. Jadi gue pribadi setuju 100% sama Coach Nova. Kalau kalian gimana? Coba komentarnya. Sik! Gila ya, itu baru di bagian bagaimana Coach Nova tidak membenarkan pemain untuk bermain media sosial ketika hampir kepada laga perlawanan. Harus puasa nih. Didi Kasim bilang, harus puasa. Gila ya, itu adalah untuk mengasah fokus anak-anak buahnya. Ayo kita lihat pada sisi yang lain pula ya guys. Warisi ilmu dan gaya kepelatihan Shin Tae-yong, Nova Arianto sulap fisik pemain timnas U17 Indonesia. Keras, tegas, dan disiplin adalah jiwa kepelatihan Shin Tae-yong yang kini beralih ke Nova Arianto. Pasalnya, Nova Arianto pernah menjadi asisten dan sempat berguru kepada seorang Shin Tae-yong. Bahkan terbaru, Nova Arianto membagikan foto hasil latihan keras para pemain timnas U17 Indonesia. Bak bagai latihan ala Shin Tae-yong, Nova Arianto menyulap fisik para pemain timnas U17 Indonesia menjadi lebih kekar dan berotot. Lalu mampukah Nova Arianto menjadi penerus sosok Shin Tae-yong? Gila ya, rata-rata punya six pack guys. Anjir. Oh ya, baru aku tahu kalau Coach Shin Tae-yong itu latihannya keras kayak gini juga ya guys. Gila, tetapi bikin badan jadi ini ya, jadi fit banget ya guys. Fit yang sesuai sebagai pemain bola yang tangkas. Gila itu perutnya, six pack gila itu macam kayak Spartan ya. Apa juga latihan yang sampai badan fit kayak gitu guys. Aduh. Coach Nova nonton emang. Abang Coach. Assalamualaikum Coach. Coach Nova nonton. Assalamualaikum Coach. Abang nonton film? Hah? Apaan? Malam Coach. Yang katanya kiri ganteng. Yang kiri itu. Lu bego. Kan ini kan ini. Halo Za. Kata Coach Nova. Halo Ja, halo Coach. Malam Coach. Duh, ya Allah, gak enak ya Allah. Coach, kita lagi makan Coach. Itu apa lu? Yaudah maaf ya Coach. Malam Coach. Lu di komen apaan ya? Halo Za. Udah Udah keluar. Alhamdulillah ya Allah. Belum cowok. Si ada tadi. Coach. Malam Coach. Malam Coach. Udah lalu 5 Pak. Malam Coach. Malam Coach. Ya, senior. Izin senior. Coach, malam Coach. Izin Coach. Aja koli. Ini cuma iseng aja Coach. Izin Coach. Siap gol senior. Siap gol, tahu gol. Koli, mau sampai baju kanun gak nih? Bawel. Udah lagi di mana? Lagi ini Coach, acara Asiana Coach. Lagi makan Kata gua. sama ada Andi Faid Coach. Udah. Oh, siap Coach. Makasih Coach. Ini aja makan lemak. Gol gua nggak makan gol. Ada coach kita. Biar fat gak naik. Aduh, keras sebenarnya ini guys. Kebebasan mereka itu guys dikawal lah. Ini diperhatikan oleh Coach Nova nih. Kayak takut nih anak-anak ini. Walau mereka itu mungkin keluar makan. Dinasihatin jangan ngambil makanan yang sembarangan itu, karena barang
kadang-kadang makanan yang sembarangan, kalaupun makanan yang nggak sehat itu pasti akan memberikan kesan yang gak baik kepada performance individu atlet itu, guys. Ini diperhatikan oleh Coach Nova ini, guys. Dinasihatkan jangan terlampau banyak main dengan media sosial. Nah, ternyata mereka ini sudah ketahuan nih, guys. Saya nggak tahu, mungkin kalau timnas itu mungkin mereka ini ditempatkan di dalam satu hostel ya, ataupun satu tempat hotel ataupun tempat tinggal yang seperti mereka di kuarantin, nggak boleh keluar mana-mana, dijaga permakanannya. Saya nggak tahu, mungkin itu. Jadi mereka ini mungkin keluar tanpa izin, saya nggak tahu, mungkin. Tetapi yang ngerinya itu Coach Nova berada di dalam live mereka ini, guys. Ketahuan ya. Ketahuan ya, guys, sampai kayak gitu. Saya rasa Coach Nova punya karena dia perlu tahu apa aktiviti secara individu, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka makan, apa yang mereka buat, adakah mereka cukup rehat. Itu harus dijaga juga itu, guys. Ayo kita lihat video yang lain. Pemain belakang dan pemain depan menjadi urgent karena situasinya ya, karena saya melihat di Piala Asia, kita lemah di bola-bola duel bola atas tuh. Tapi kenapa saya buatkan gennya di situ agar ke depan ya timnas senior bisa mempunyai gen pemain timnasnya tuh yang tinggi-tinggi, bukannya harus 175 ke atas, seminimal ya 166 atau 170 lah. Karena kalau saya minta maaf, ada yang masuk tingginya 159, 160. Kalau dia 160, di saat kita comparein dia naik 4 cm minimal 65, di itu cuma 165. 165 kita ketemu lawan Australia, kita nggak bisa apa-apa. Karena itu menjadi pemikiran saya, bukan berarti kita mengotak-otakan pemain harus tinggi, pemain harus yang itu. Karena saya yakin kualitas pemain tinggi pun belum tentu semuanya bagus kan. Tapi pemain tinggi menjadi modal awal kita sih, menjadi modal awal kita untuk kita bisa bersaing di level Asia. Dan itu yang saya mau buat. Kita buat gen tim nasionalnya adalah dengan postur-postur yang tinggi. Karena Asnawi, kita melihat Asnawi itu di awal dia di timnas 19 di tingginya 166. 166, sekarang dia tingginya 174. Dia berarti naik sekitar 6 cm atau 7 cm itu di situ. Jadi itu yang saya coba, posisinya Asnawi kan di bek kanan. Dan dengan postur dia 174, sebenarnya itu masih bisa bersaing untuk di posisinya Asnawi. Walaupun kita lihat Sandi aja tinggi kan 181. Si yang di kiri si Sen posturnya juga tinggi. Beda sama si Arhan ya. Tapi memang untuk bersaing di situ 174, 175 saya kira masih oke. Tapi kalau udah saya kita seleksi pemain tingginya 160, 156, 157 itu sangat agak susah karena nanti kedepannya akan susah. Karena tinggi bebanan pemainnya itu. Karena saya ngitungnya saat mereka nanti di timnas senior. Kalau saya ngitungnya sekarang mau prestasi misalnya, saya juara AFF, ya cari aja pemain terbaik mau tinggi atau enggak. Kalau AFF mungkin masih bisa bersaing lah. Tapi kalau kita untuk mau bersaingnya di level Asia atau di dunia ya postur menjadi hal yang menurut saya sangat-sangat penting di sini. Jadi kenapa saya bentuknya sekarang ya agar timnas nantinya ke depan tuh punya yang pemain belakang kita, kiper kita tuh 185, 186, 187 agar kita bisa bersaing di level Asia ataupun di dunia. Saya baru dengar perbincangan yang benar-benar detail tentang bagaimana coach itu mengatur bukan saja dari segi latihan tetapi perubahan fisik timnas mereka itu. Berpikiran ke depan di mana posisi-posisi penting itu harus diisi oleh pemain-pemain secara detail. Gimana nanti dalam 2-3 tahun ke belakang tingginya gimana? Karena bagi Coach Nova itu ketinggian itu ada faktor yang penting yang diberikan keutamaan. Karena nanti mereka akan bersaing di peringkat dunia, Asia, kemudian dunia, dan dilihat potensi-potensi mereka itu. Gila ya sampai kayak gitu ya. Maksudnya bukan saja skill permainan, bukan saja strategi permainan, bahkan kesehatan pemain, fisik, pembangunan fisiknya juga diberikan perhatian. Wow. 80 depan kawan. Kalau kalian nggak mau lari, bos, kalau kalian nggak mau lari, hasilnya juga nggak akan mengikuti, mas. Jangan cuma siap, tapi kalian nggak mau lari di sini. Banyak bergerak. Kalau lawan kompak di sini, ada yang mana kosong, ini yang kosong, bos. Kalau Nesta terima bola, Java terima bola, nggak ada yang bergerak di sini. Gimana kita mau masuk di sini, mas? Caranya juga, pas, Java, habis keluar, siapa sih? Fadi keluar, pas, crossing. Kalau nggak pas, bisa balik badan. Kalau tadi Fadi ada satu momen balik badan, Fadi ada satu balik badan, nggak ada yang lari, mas.
Kalau kamu nggak lari, kamu nggak akan bisa cetak gol, bos. Kalau kamu cuma stay di sini aja, kamu nggak bisa cetak gol, bos. Paham? Paham. Ya. Gila ya. Nggak kira kita pemain yang sudah lama, yang baru starter atau apa, memang dimarahin di situ juga. Bilik persalinan itu ngeri ya guys. Aduh, tapi harus punya disiplin tinggi, harus punya coach yang tegas kayak gini, barulah menghasilkan pemain U17 yang sekarang ini. Ini adalah sebenarnya video lama ya, 2024, tetapi gaya pimpinannya itu memang unik banget ya. Memang tegas, memang strict, mendisiplinkan pemain agar mereka ini bisa untuk perform di dalam padang. Tadi Pak saya bilang apa? Turun masuk ke dalam. Kita udah bicara dari kemarin, bos. Kebiasaan jelek jangan dibawa di sini. Kalau dipanggil harus belajar. Paham? Kegiatan pemain Indonesia, bos. Selalu maunya apa? Maunya dribbling. Pasti enggak. Satu kali coba. Start. Februari nggak tahu namanya. Lagi kelatihan beda ala coach Nova. Gimana rasanya gue? No comment. Gak bisa komen. Kualitas yang ada di U17 itu hasilnya benar-benar mengagumkan. Karena apa? Di belakang tabir ini yang berlaku, aku baru tahu nih, di belakang tabir ini yang berlaku, gaya latihan keras dan tegas ini yang telah dipamerkan ataupun diterapkan oleh Coach Nova ini sebenarnya menjadi asas pembangunan timnas muda ini U17 untuk merancang menjadi pelapis untuk tim senior lagi. Bukan saja dari segi taktikal, gaya permainan, gaya hantaran bola, bahkan juga pembangunan secara fisikal, fitness mereka itu dijaga. Hatta tadi beberapa timnas Indonesia yang muda-muda ini telah keluar. Saya nggak tahu, mungkin sekeluar secara sembunyi ataupun apa, tetapi di dalam lah mereka itu paling lucu itu Coach Nova ada di dalamnya, ada di dalam lah mereka ya. Coba memantau mereka agar mereka hati-hati makan, jangan sembarangan, nanti mungkin itu akan efek kepada perkembangan fisika juga performance mereka berada di padang. Nah guys, itu dia. Ini mungkin hanya beberapa cibis video yang saya dapat, mungkin ada lagi video-video yang lain, tetapi pokoknya Coach Nova telah menerapkan gaya latihan keras dan tegas demi untuk membentuk timnas Garuda muda yang berkualitas dan akhirnya akan layak nanti pergi ke Piala Dunia 2026 guys. Oke guys, jika Anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam sayang semuanya.